karena belum ada lagi panggilan untuknya maju ke medan perang. Demi menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bermaksud mendirikan Masjid Raya Mesir. Setelah menemukan lokasi yang dirasanya pas, ia memulai pematangan lahan. Beberapa pemilik lahan dibayarnya pantas. Hanya tinggal satu batu sandungan, seorang Yahudi tua pemilik rumah gubuk yang tidak mau pindah. Yahudi tua itu tidak mau menjual gubuk di atas tanahnya yang padahal tak memiliki sertifikat kepemilikan dari BPN. Walau Gubernur Amr bin As menawarkannya emas sebanyak 15 kali lipat harga pasaran, Yahudi itu tetap tak mau melepas gubuknya. Bangkitlah amarah Amru. Rumah Yahudi itu digusurnya paksa. Tak dipedulikannya lagi si Yahudi tua. Terlalu kecil untuk orang sebesar Amru menaruh belas terhadap orang Yahudi tua lagi miskin. Ia yakin langkahnya tidak salah. Sudah sosialisasi, persuasif, dan lagi ini untuk kepentingan membangun rumah Allah. Setelah kehilangan gubuknya, si Yahudi tua berjalan siang dan malam dari Mesir ke Madinah. Sengatan matahari dan angin dingin padang pasir ratusan mil tak menyurutkan semangatnya untuk mengadukan nasibnya kepada atasan Amru, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penguasa Madinah. Sesampainya di Madinah, si Yahudi tua mengisi perutnya sekaligus mengisi kembali perbekalannya di pasar. Hatinya menjadi ragu untuk mengadukan nasibnya ketika didengarnya percakapan orang-orang Madinah. Betapa eratnya persahabatan antara Umar dan Amru. Keduanya adalah pahlawan besar Quraisy. Bisa jadi Umar akan menganggapnya mengada-ngada karena tak membawa bukti kepemilikan gubuk dan tak seorang pun saksi menyertainya. Belum lagi ia bisa didakwa menghalangi Amru membangun Masjid Raya Mesir, masjid pertama di Afrika, keempat di dunia setelah Masjid Nabawi, Masjid Kufah, dan Masjid Basrah. Ia yakin akan segera dicambuk atau bahkan dipenggal kepala oleh Umar, pemilik nama yang telah menggetarkan jantung setiap orang. Aku tak akan mengadukan nasibku sebelum jelas betul bagaimana tabiat Umar yang kulihat nanti. Demikian batin si Yahudi tua. Dari percakapan orang di pasar, ia tahu Umar selalu mengimami sholat di Masjid Nabawi ketika waktu sholat tiba. Orang Yahudi itu merasa takjub karena Khalifah Umar tidak memiliki istana yang megah. Bahkan dia diterima Umar hanya di halaman Masjid Nabawi di bawah naungan pohon kurma. Selain itu, penampilan Khalifah Umar amat sederhana untuk ukuran pemimpin yang memiliki kekuasaan begitu luas. Ada keperluan apa kakek datang ke sini jauh-jauh dari Mesir? Tanya Umar bin Khattab. Setelah mengatur detak jantungnya karena berhadapan dengan seorang khalifah yang tinggi besar, ramah, dan penuh wibawa, si kakek itu mengadukan kasusnya. Dia bercerita pula tentang bagaimana perjuangannya untuk memiliki rumah itu, di mana dia sejak muda bekerja keras hingga dapat membeli sebidang tanah dan membuat gubuk di atas tanah tersebut. Akan tetapi wahai Khalifah Umar, sungguh sangat menyedihkan. Harta satu-satunya aku miliki sekarang telah sirna karena telah dirampas oleh Gubernur Amr bin As, kata orang Yahudi itu tanpa rasa takut. Laporan tersebut membuat Khalifah Umar marah dan wajahnya menjadi merah padam. Yahudi itu diminta untuk mengambil tulang belikat unta dari tempat sampah, lalu diserahkannya tulang itu kepada sang khalifah. Khalifah Umar lalu menggores tulang tersebut dengan huruf alif yang lurus dari atas ke bawah, dan di tengah goresan tersebut ada lagi goresan melintang menggunakan ujung pedang. Lalu tulang itu pun diserahkan kembali kepada orang Yahudi, lalu berpesan, "Bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah kepada Gubernur Amr bin As," jelas Khalifah Umar bin Khattab. Si Yahudi itu kebingungan ketika disuruh membawa tulang yang telah digores dan memberikannya kepada Gubernur Amr bin As. Kembali ke negeri Mesir, si Yahudi tua berprasangka, kiranya Umar tidak mau mengotori pedangnya dengan darahku, tetapi Gubernur Amrullah yang akan menghabisiku. Betapa tidak, bukti apa yang aku bawa pada Gubernur bahwa tulang ini dari Umar? Sama sekali tidak ada stempel atas tulang ini. Umar mengirimku kembali agar Amr merasa betapa aku bermaksud menghinanya dengan tulang unta kering dari onggokan sampah ini. Tapi aku sudah kehilangan rumahku. Biarlah juga aku kehilangan nyawaku. Niscaya kelak, aku akan menuntut kedua penguasa itu di hadapan Tuhanku. Amr bin As ketika menerima si Yahudi tua di istananya menduga, akhirnya kau mau terima juga ganti untung atas gubukmu itu bukan, wahai Yahudi? Atau kau ingin meminta tambah?
Tidak, wahai gubernur. Aku hanya ingin menyampaikan bingkisan ini kepadamu, jawab si Yahudi tua seraya menyerahkan tulang unta yang sudah dibungkus kain. Menyambut tulang unta, seorang pengawal Amru segera membuka kain pelapisnya. Terkejutlah si isi istana Amru ketika tulang unta busuk yang mengering itu tersembul. Semua pengawalnya mencabut pedang, ingin secepatnya menyeret dan menghabisi si Yahudi tua. Dengarkan aku, sungguh dengarkan aku, wahai gubernur. Tulang itu bukanlah daripadaku, tulang itu dari Umar, penguasa Madinah. Aku hanya diperintah membawakannya kepadamu, wahai gubernur. Percayalah padaku, pekik si Yahudi tua ketika para pengawal Amru meringkus lehernya. Dusta, tak mungkin beliau menghina gubernur yang diangkatnya sendiri, teriak para pengawal Amru marah, ingin sekali segera menyeret keluar dan memenggal kepala si Yahudi tua. Tetapi, mendengar nama Umar disebut, Amru memerintahkan tulang itu dibawa ke hadapannya. Ia adalah Amru bin As, penakluk Babylon, Alexandria, Libya, Maroko, Palestina, Syria, Oman, Yerusalem, dan Mesir, dengan segudang pengalaman sebagai komandan barisan terdepan atas segala bengisnya pertempuran. Ia tahu betul, tak ada satupun manusia waras di atas muka bumi yang begitu berani menghinanya dengan tulang unta busuk yang telah mengering. Terkecuali seseorang, yaitu Umar bin Khattab, penguasa Madinah. Melihat garis melintang yang memotong garis lurus di atas tulang, Amru menangis. Diciuminya tulang unta busuk itu, air matanya menetes bercucuran. Bongkar masjid itu, teriak Gubernur Amru bin As gemetar. Orang Yahudi itu merasa heran dan tidak mengerti tingkah laku gubernur. Tunggu, teriak orang Yahudi itu. Maaf tuan, tolong jelaskan perkara pelik ini. Berasal dari apakah tulang itu? Apa keistimewaan tulang itu sehingga tuan berani memutuskan untuk membongkar begitu saja bangunan yang amat mahal ini? Sungguh, saya tidak mengerti. Gubernur Amru bin As memegang pundak orang Yahudi sambil berkata, "Wahai kakek, tulang ini hanyalah tulang biasa dan baunya pun busuk. Akan tetapi tulang ini merupakan peringatan keras terhadap diriku dan tulang ini merupakan ancaman Khalifah Umar bin Khattab. Artinya apapun pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat kamu akan bernasib sama seperti tulang ini. Karena itu bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan adil di bawah. Sebab kalau kamu tidak bertindak adil dan lurus seperti goresan tulang ini, maka khalifah tidak segan-segan untuk memenggal kepala saya," jelas gubernur tersebut. Orang Yahudi itu tunduk terharu dan terkesan dengan keadilan dalam Islam. Mendengar penjelasan Amru, si Yahudi tua tak kuasa menahan haru. Hanya demi membela dirinya yang kecil tak dikenal dan sama sekali tak memiliki arti, Umar sang pemimpin tertinggi bermaksud datang untuk memancung kepala sahabatnya sendiri, Amru bin As. Dalam genangan air mata, akhirnya orang Yahudi itu berkata, "Tidak usah kau bongkar. Sungguh agung ajaran agama Tuhan. Sungguh aku rela menyerahkan tanah dan gubuk itu. Saksikanlah, dengan adilnya Islam, bahwasannya aku mengikuti agama yang kalian anut. Bimbinglah aku dalam memahami ajaran Islam." Akhirnya orang Yahudi itu mengikhlaskan tanahnya untuk pembangunan masjid dan dia sendiri langsung masuk agama Islam. Allahu Akbar. Dalam mengambil keputusan, Umar tidak membedakan sejawat, bangsa, agama, bahasa ataupun kedudukan. Di masanya kebinekaan menjadikan masyarakatnya harmonis dan keadilannya menjadikan negaranya humanis. Semoga kita semua dapat menjadikan Umar bin Khattab sebagai panutan dan tauladan di tengah krisisnya rasa percaya masyarakat terhadap seorang pemimpin. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.